Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, sobat warung santri semuanya, apa kabar? Semoga sobat dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki dan selalu dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sobat warung santri dimanapun sobat berada, di video kali ini kita akan mereaction kembali sebuah ya bisa dikatakan tausiah lah ya. Ini tausiah dari beliau Kiai Haji Said Aqil Siraj. Di sini beliau kedatangan tamu seorang calon presiden, yaitu dari PDIP. Beliau adalah Mas Ganjar Pranowo ya, atau Haji Ganjar Pranowo. Beliau di sini, Pak Ganjar di sini bersilaturahim dengan santri pondok pesantren As-Sakofah ya. Di sini ada beliau Kiai Haji Said Aqil Siraj. Oke sobat semuanya, sebelum kita sama-sama mendengarkan bincang-bincang antara Said Aqil Siraj dan juga calon presiden, alangkah lebih baiknya bagi sobat semuanya yang belum subscribe di channel ini dan baru menemukan channel ini, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali bagi sobat semuanya yang sudah selalu setia, yang selalu mendukung channel ini. Semoga sobat semuanya mendapatkan balasan yang melimpah berupa rezeki yang barokah, yang halal. Rezekinya semoga dimudahkan dalam mencari rezeki, dilancarkan dalam segala aktivitasnya, dan semoga apa yang sobat cita-citakan dapat terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sobat warung santri semuanya, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Romo Kiai Haji Said Aqil Siraj. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdah. Yang kami muliakan dan kami hormati Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj selaku pengasuh Pondok Pesantren Luhur As-Sakofah beserta keluarga. Yang kami muliakan dan kami hormati mantan Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP beserta istri Ibu Hajah Siti Atiqah. Yang kami muliakan dan kami hormati seluruh tamu undangan yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir di aula Pondok Pesantren Luhur As-Sakofah
dan yang kami banggakan, kami cintai seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Luhur Ats-Tsaqafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan, santriwan santriwati yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah dalam acara yang penuh dengan cinta, penuh dengan rahmat, yaitu silaturahim Bapak Haji Ganjar Pranowo bersama pengasuh Pondok Pesantren Luhur Ats-Tsaqafah, Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Untuk menambah khidmah acara ini, mari bersama-sama kita membuka acara yang insya Allah penuh dengan berkah ini dengan membaca Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Fatihah, acara kita berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Acara selanjutnya, sambutan ucapan selamat datang dari pengasuh Pondok Pesantren Luhur Ats-Tsaqafah kepada Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu adaan budaya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung budayanya. Budayanya baik, maju, akan dihormati oleh seluruh dunia. Budayanya hancur, walaupun agamanya benar. Agamanya Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Kayak Afghanistan itu 100% Muslim. Madhabnya Hanafi madhabnya. Hanya 1% Syiah, 99% Hanafi Ahlussunnah itu. Tapi carut marut gak karu-karuan, perang saudara sudah 40 tahun. Menjadi bangsa yang paling tidak dihormati di dunia ini. Sudah 40 tahun. Presidennya dibunuh. Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran. Dibunuh, kafir. Antek Amerika katanya. Sampai dibunuh. Ada perempuan nyanyi, dibunuh. Perempuan nyanyi haram. Kalau nyanyi haram, kalau bunuh gak haram. Oleh karena itu sekali lagi, insya Allah ala barakatillah, langkah-langkah Pak Ganjar mendapat ridho Allah. Dapat barokah dari para kiai, para ulama, insya Allah punya cita-cita, tujuan, himmah yang baik. Jadi manusia pertama punya quwwatun natiqah, kekuatan intelijen, kecerdasan, adanya di otak. Yang kedua, al-quwwatul mutakhayilah, kekuatan yang menyimpan cita-cita, kemauan, hasrat, namanya quwwatul mutakhayilah, adanya di liver. Yang terakhir, quwwatul ilahiyah, nafkhah rabbaniyah, hembusan dari Allah, yaitu apa? Qalbu atau hati. Di sini tempatnya marifat, tempatnya mahabbah, takwa, adanya di hati iman. Kalau quwwah mutakhayilah, tempatnya cita-cita, kemauan, hasrat, quwwah mutakhayilah. Kalau kuwatan natiqah, alat bagaimana mencapai cita-cita tersebut. Itu yang ada di otak. Kira-kira begitu kira-kira. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Ganjar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama para santri dan santriwati. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah. Wallahu biqaumikum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, sharing semangat, sharing motivasi dari Bapak Haji Ganjar Pranowo. Tapi sebelum memasuki acara itu, saya ada pantun untuk Bapak. Rambut putih lambang kebijaksanaan. Hatinya bersih tanpa polesan.
Ganjar Pranowo gigih dalam perjuangan. Bersama penduduk negeri percepat gerak kemajuan. Kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo kami persilahkan. Itu pantunnya buat sendiri atau dibuatkan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala khala wala quwata illa billah ma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama, kita muliakan Profesor Dr. Said Agil Sirot, terima kasih. Saya punya cerita. Mau nggak? Tapi kamu udah ngantuk. Kamu ngantuk? Oh gini, tapi gini tadi. Udah ngantuk? Yang sudah ngantuk angkat tangan. Yang sudah ngantuk angkat tangan. Ya saya sendiri berarti yang ngantuk. Suatu ketika saya kaget karena tiba-tiba ada yang WA kemudian telepon. Ngajak bertemu. Wow. Pada saat mengajak bertemu ini pasti penting sekali. Apa ini kira-kira urusannya? Dan disampaikan, wah tidak akan bicara politik. Kita akan bicara soal negara, bangsa, dan kebudayaan. Oke. Jangan tepuk tangan nggak dapat sepeda. Nggak usah. Dan beliau itu tokoh yang saya kagumi dan saya berbahagia sekali karena malam ini saya diterima dan duduk di sebelah beliau persis. Terima kasih Pak Yai, dan tentu hadir tokoh-tokoh yang tadi sudah disebut hebat-hebat, tapi ada pejabat publiknya ini. Gus Nadiem ini, anggota DPR ini Gus, nyalon mulai betul Gus? Insya Allah, dengan itu ada Pak Amin Nasution lagi berikhtiar untuk maju dan ngambil dapil saya. Belakangnya itu ada Sang Arjuna. Tahu nggak Arjuna? Apa? Pandawa. Keren nggak? Pak Arjuna berdiri, Pak. Ya, ini yang keren tadi itu loh. Tuh, keren dah. Arjuna itu Arifin Junaidi. Loh kok, oh bener lah, bener. Dan semua yang hadir, saya hadir sini bersama istri saya. Ya, oh iya. Itu istri saya, I love you. Kamu gimana sih? Kok kamu yang teriak-teriak, wong saya I love you-nya ke sana, kamu teriak-teriak. Ya. Pak Yai, para santri yang hari ini sedang berkumpul, saya tidak akan lama-lama, tapi kemarin itu saya dari Bandung. Tadi malam nginep di desa lereng Gunung Gede Pangrango. Waduh, perkebunan teh, ketemu anak muda S1 S2 di IPB Pak Yai. Menggerakkan kekuatan dari desa dan dia ingin memajukan desanya. Jadi pas tadi yang disampaikan beliau. Anaknya pikirannya maju, moderat.
dan berikhtiar dengan ilmu pengetahuannya. Kalau saya terjemahkan beliau itu ya, sekolah, baca buku, ada dapat ilmu, membangun kecerdasan intelektual. Tapi berbudi pekerti, tahu kemanusiaan, menghormati orang itu, ada kecerdasan emosionalnya. Penting. Nah ini mondok, pasti kecerdasan spiritualnya mesti lebih unggul. Komplit. Kalau komplit besok lulus, keluar dari pondok ini, sekolah dan sebagainya, insya Allah ini menjadi insan-insan harapan. Harapan bangsa, negara, kemanusiaan, harapan mertua. Kamu belajar dulu kok aminnya keras banget loh. Nah kemarin di Universitas Pasundan, Pak Yai, saya ketemu mahasiswa. Kalau ini adiknya mahasiswa ya. Dan saya ceritakan bagaimana anak-anak muda sekarang sudah menguasai dunia dengan segala kemampuannya. Tapi yang saya ambilkan contoh adalah 3 perempuan masih muda, sekolahnya di Sanawiyah, dan main musik metal. Keren ini. Kalau menurut saya keren. Langsung tangannya gini-gini Pak. Ini santrinya Pak Yai ternyata mau juga ada mengikuti. Namanya VOB. Pernah ada yang dengar? Oh pernah? Wah ini metal juga. Namanya Voice of Baceprot. Dia pakai hijab semuanya. Dulu bandelnya minta ampun, katanya begitu. Akhirnya kamu main teater. Pada saat main teater dia nggak berhasil, diajari musik dari nol. Dan sekarang keliling Eropa, di Amerika. Dan dia bangga tetap pakai hijab metal. Wah, dan mainnya top banget. Saya kasih contoh, ini anak muda, kreatif, dan kemudian terkenal di banyak negara. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain sekarang kalau di dunia seni mungkin yang lagi rame kemarin Putri Aryani ya. Ya. Udah tahu? Apa judul lagunya? Tahu semua. Yang cowok tahu? Tahu, ya. Tuh keren. Lalu saya contohkan lagi yang kelas nasional sekarang terkenal namanya Niki, tahu nggak? Oh tahu juga. Ini penggemar musik semua nih Pak Yai ternyata. Kemarin habis konser di Jakarta, tapi saya nggak nonton. Nyesel saya ya. Itu anak-anak muda yang kemudian bisa menguasai dunia. Pasti karena dia punya bakat, talenta yang hebat. Maka yang lagi sekolah itu mesti diasah betul. Apa kemampuan yang ada di dirinya untuk bisa keluar? Oh, sebenarnya ini bakatnya dagang ternyata. Pantas dikit-dikit mondok sambil bawa dagangan gitu. Ada nggak ya? Ada juga ya? Oh, ada ngaku ini. Ada yang kemudian hobinya membaca. Oh, mungkin ini mau jadi ilmuwan. Mau jadi peneliti gitu ya. Atau mungkin pengen jadi ustadz-ustazah lah. Macam-macam ceritanya yang itu ada. Tapi mudah menguasai dunia hari ini bukan tidak mungkin. Maka waktu akan berjalan begitu cepat. Karena teknologi menemani anak-anak usia sekarang ini. Hampir semua dengan teknologi. Bahkan sekarang dengan artificial intelligence semua pekerjaan dikerjakan dengan sangat cepat. Dulu kalau kita mau cari tempat sholat nanya-nanya Pak Yai. Kiblatnya kemana ya? Sekarang dengan smartwatch, wis, itu kita putar bisa, aplikasi di sini bisa, Quran di sini ada, setiap saat orang bisa melihat. Bahkan tanya apa aja di sini ada. Bahkan sekarang ada aplikasi-aplikasi yang membantu orang, kadang-kadang bikin orang malas. Contohnya ChatGPT, tahu? Tahu juga nih, memang hebat.
Sekarang ChatGPT itu dosen-dosen nanti bisa keliru itu. Karena tinggal masukkan keyword aja tuh Pak. Topiknya apa, masukkan keyword ke sana, pencet keluar. Tapi dosen sekarang nggak mau kalah pintar. Ternyata ada aplikasi yang bisa mengecek ChatGPT. Kamu ChatGPT ya kelihatan. Ini bahasanya robot banget katanya itu. Itu yang terjadi. Tapi di balik itu semua negara sedang berubah. Dunia sedang berubah. Teknologi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Maka kemarin waktu terjadi pandemi, orang bingung, nggak boleh sekolah, sekolah mesti di rumah, semua menggunakan teknologi, akhirnya belajarnya jarak jauh. Maka kalau di depan kamera, pura-pura sudah mandi. Ada yang mau ngaku saya pelakunya gitu? Tanya, ya. Sama. Dan kemudian terjadi masalah kesehatan. Karena semuanya mager. Semuanya mager di tempat tidur, sambil gurunya menjelaskan, kameranya di off terus tidur. Sambil ngemil terus. Maka mulai, 2 tahun nggak sekolah, obesitas. Obesitas, jarang mandi, giginya kuning. Wah ini kesehatan. Tapi kita belajar demikian cepatnya orang kemudian mengaplikasikan teknologi itu. Ini contoh ya. Sekarang semua bisa dikerjakan dengan teknologi, bahkan dengan alat kecil ini. Kemarin saya lihat anak-anak muda kreatif itu membuat film aja dengan alat ini. Sekecil ini, alatnya cuma ini aja. Disetel, sudah ada aplikasinya dia buat. Ambil dari sana, dari kiri, dari kanan, dan jadi film yang bagus banget. Dunia kreatif, ekonomi kreatif. Dan itu nanti yang akan diinginkan oleh anak-anak sekarang. Maka ada istilah gig ekonomi. Ini orang kerjanya nggak mau diatur. Dia menjadi freelancer, kerja dari manapun hanya menggunakan teknologi. Itu hari ini sudah terjadi. Maka kita mesti hati-hati. Saya tidak membayangkan kalau sekolah semua di rumah menggunakan teknologi, nggak ada silaturahmi. Nggak ada yang kenal. Eropa sekarang mulai gelisah, Pak Yai. Swedia sekarang sudah mewajibkan anak-anak untuk belajar kembali membaca buku dan menulis menggunakan ballpoint. Karena semua sekarang diketik. Dan menulis ternyata mengekspresikan kondisi psikologisnya. Orang kalau lagi marah tulisannya jelek. Nggak marah aja jelek. Kalau dulu ada tulisan miring, halus sekali, orang nggak belajar lagi. Sekarang ada aplikasinya. Sekarang ada tutorial menulis halus di YouTube. Karena itu akan punah kalau teknologi ini menguasai kita dan kita gagal menguasai teknologi. Oke? Apanya yang oke? Ngantuk ya? Itu ada yang udah ngantuk kok tadi. Maka mengisi waktu, mengasah keterampilan, ada guru. Ada guru-guru pengasuh. Itu tempat bertanya. Kalau tidak tahu bertanya. Kalau sudah tahu benar apa enggak, kira-kira enggak, klarifikasi. Tabayun. Bertanya ini benar apa enggak? Ini hoax atau tidak? Itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan yang penting lagi sekarang, ini anak-anak usia ini nanti pemimpin masa depannya ya ini. Sekarang usia berapa yang di sini? 17. Ini usia berapa? 17. 2045 kalian usia berapa? Cepat. Matematika. 40-an? Ya rata-rata kalau masuk usia 40-an maka besok negara itu di tangan Anda pas usia Indonesia 100 tahun. Oke ya. Itulah yang disebut sebagai bonus demografi. Banyak, muda, maka mesti pinter. Pinter berkebudayaan. Pinter tapi berkebudayaan. Kemarin saya ditanya oleh pengusaha-pengusaha, kalau kita menemukan
hasil dari sebuah riset Pak Ganjar. Yang itu akan membahayakan. Kira-kira Pak Ganjar sikapnya apa? Ya sesuai dengan manfaatnya aja. Kalau kita gagal ya kita bahaya. Ketika ada nuklir dan digunakan untuk kedokteran, maka manfaat. Tapi ketika kemudian pikirannya untuk membunuh dibuatlah bom atom, terjadilah di Nagasaki dan Hiroshima menjadi luka kemanusiaan. Karena arahnya ke sana. Maka kita mesti punya tadi kebudayaan, menghormati manusia, mengerti kemanfaatannya yang bisa dipakai untuk memudahkan kehidupan. Sehingga usia kalian di hari ini memang betul harus banyak belajar, ngaji, bertanya, ilmu pengetahuannya banyak, sehingga kita bisa kuasai. Tadi sekolah ke alumninya banyak, ke perguruan tinggi hebat-hebat sampai ke luar negeri. Dan kalau itu terjadi, maka tantangan-tantangan itu muncul karena apa? Kalau itu tidak ada gurunya, tidak diarahkan, dia akan mencari sendiri dan stres. Maka itu disiapkan. Nah, stres ini sekarang menjadi penyakit umum. Banyak sekali Pak, ya. Sekarang rumah sakit jiwa itu, kalau kita tanya, pasiennya tambah terus. Stres, dimarahi dosennya, gurunya. Kalau di sini banyak PR nggak? Kelihatan kamu nggak stres. Kemarin saya tanya di sana baru kuliah 2 minggu udah stres. Stres, tertekan, gangguan jiwa, bisa menjadi orang dengan gangguan jiwa. ODGJ. Ya. Maka penting kemudian kita betul-betul coba jadikan diri kita sebagai manusia berteman, bersahabat, saling menghormati, ngobrol. Kalau enggak ngobrolnya cuma sama TikTok. Ngobrolnya video call, ngobrolnya chat. Suasananya pasti berbeda ketika ngobrol bertemu bisa pegang temannya dengan orang yang melihat di layar, itu berbeda. Dari situlah kemudian mental dan physical wellness itu betul-betul mesti disiapkan sehingga anak-anak tadi itu pintar ininya, mentalnya tadi itu punya semangat yang kuat dan itu diperoleh dari proses belajar, learning prosesnya seperti hari ini. Maka yang terakhir tentu kalau proses ini sudah berjalan, ada loh orang tua di rumah yang selalu mendoakan. Ada loh keluarga dan orang-orang tercinta yang berharap kalian besok sukses. Maka jangan pernah melupakan. Maka harus selalu ingat dan minta restu orang tua. Insya Allah kalau direstui itu semua berjalannya hus-hus kayak kereta cepat. Karena ada komisaris utama di sini. Kita udah coba Pak Yai kemarin, gratis lagi, bus-bus, cepat. Kalau nanti bisa ditarik lagi, tidak hanya pada Larang, tapi sampai Surabaya, baru ke ekonominya, wah hebat itu. Tapi nanti kalau rusak, siapa yang memperbaiki? Inilah calon insinyurnya. Inilah yang nanti akan membuat sendiri itu. Sekarang kita belum bisa kolaborasi. Tapi kalau bisa, kita take over. Itu yang mesti dilakukan. Nah, termasuk menghormati guru Romo Kiai yang tiap hari mengajarkan pada kita. Kalau itu semua sudah, kamu keluar, kalian keluar. Maka kita mesti bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Itulah yang kalau Pak Kiai sampaikan, bagaimana santri-santri juga mencintai bangsa dan negara. Bahkan munculnya spirit semangat itu datang dari Kiai. Hubul waton minal. Nah. Selamat belajar. Saya doakan sukses. Penuh dengan semangat. Saling menghormati, menyayangi temannya. Agar kemudian kita hidup sebagai manusia yang berbahagia. Terima kasih. Allahumma fiq ila akmi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo atas sharing motivasinya. Mudah-mudahan ke depan santri As-Saqofah dengan motivasi yang didengar saat ini mampu menciptakan lompatan kreativitas dan akademik ke depannya. Amin ya rabbal alamin.
acara selanjutnya. Oke sobat semuanya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bincang-bincang antara beliau Said Akil Siraj dan juga calon presiden dari PDIP yaitu Mas Ganjar Pranowo. Mudah-mudahan dalam bincang tadi kita bisa mengambil manfaat, kita bisa memilih calon presiden kita nanti tahun depan di tahun 2024 ya. Semoga kita nanti tidak salah pilih dalam memilih calon pemimpin negeri kita ini. Oke sobat Warung Santri semuanya, mungkin cukup sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di video kali ini. Kita disambung di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.